Tes. Udah rapi belum? Belum, itu masih naik kerahnya, Sa. Tes. Dites dulu. Tes. Pasang ya? Iya. Lo Sepi, habis ini kita makan bakso yuk. Nggak mau. Ih, kenapa lo Se? Ini baksonya enak banget tau. Lo harus cobain. Aku nggak terlalu suka bakso. Aku tuh cuma doyannya tuh bakso yang deket rumahku aja. Kalau itu aku baru mau. Kalau yang deket gereja aku belum pernah sih. Ih, padahal ini enak banget lo Se. Ya udah deh, kalau lo Se nggak mau, ntar aku ajak lo Se yang lain aja. Ya udah. Ya wis. Udah pada datang belum sih? Ih, kayak udah mau mulai ya Se. Oh. Siap-siap lagi yuk. Kayaknya ini kita di sini nggak sih? Ya kali ya. Udah kok, udah bener. Hai adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk beribadah hari ini? Nah, langsung ingatkan ya, sebelum kalian memulai ibadah, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan selama ibadah berlangsung. Oke? Gak kerasa ya adik-adik, kita sudah 2 bulan lebih beribadah online. Bosan gak di rumah terus? Nah, lo harap kalian tetap semangat walaupun dari rumah aja beribadahnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau nyanyikan lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga yang mengasihi kami, dan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Saat ini, kami akan memulai ibadah kami. Berkati setiap kami, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu yang tadi kita nyanyiin emang bener banget ya, Se. Di situasi kayak gini,
Hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Ya, betul. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita semakin mengenal Tuhan sehingga iman kita menjadi lebih kuat? Aku tahu caranya. Gimana secaranya? Lagu yang akan kita nyanyikan ini akan mengingatkan kita bagaimana cara kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tunggu. Jangan kasih tahu dulu. Lagunya Pecinta Alkitab? Bener banget. Nah, kalau gitu, ayo kita ajak adik-adik untuk menyanyi bersama kita. Ayo adik-adik, langsung aja kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, tentu seru, menegangkan. Dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman. Kami semakin sayang Tuhan. Kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, tentu seru, menegangkan. Dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman. Kami semakin sayang Tuhan. Kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab. Kami semakin kuat iman. Kami semakin sayang Tuhan. Kami semakin tahu kehendak Tuhan. Kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Halo, apa kabar adik-adik? Lama tidak bertemu, masih ingat dengan Lause? Lause siapa? Kalau kalian ingat, mungkin yang kelas besar tahu ya, yang kelas kecil nggak tahu, atau mungkin lupa. Sudah lama sih soalnya kita nggak temu. Ya, dengan siapa? Lause Jiang. Betul. Kalau bilang Lause J. Wah, ini adalah salam dari Lause nih, Lause J. Sorry, terbalik. J-nya ini. Betul ya? Begini. Ya, Lause J ya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah kembali pada hari ini. Satu ibadah, meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami boleh disatukan dalam ibadah melalui dengan ibadah online ini. Kami rindu Tuhan yang akan memberkati hati anak-anak dan semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Biarlah Tuhan yang akan bekerja melalui firman ini bisa memberikan satu kekuatan, hal yang baru buat mereka yang selama berada di rumah ini. Kami terus berdoa supaya pandemi ini boleh segera berakhir dan kami rindu untuk memulai satu ibadah lagi nantinya bersama-sama dalam gereja. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan yang akan memimpin melalui ibadah online ini, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memakai ibadah ini untuk bisa memberikan satu kekuatan buat anak-anak yang di rumah. Kami mau belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang akan memimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kalau adik-adik disuruh milih, lebih suka mana? Lebih suka ibadah di rumah atau lebih suka ibadah gereja ya, karena sudah 2 bulan lebih kita berada di rumah ya.
Kira-kira adik-adik suka di mana? Ibadah di rumah atau ibadah di gereja? Ya. Hah? Ibadah di rumah? Oh, ada yang bilang ibadah di gereja, ada yang bilang ibadah di rumah. Waduh, kalau adik-adik bilang ibadah di gereja, wah, Lauser senang sekali kalau adik-adik bisa menikmati, bilang, wah, Lauser saya suka di gereja, wah, Lauser rasanya senang. Kenapa kalau suka ke gereja sih? Oh, ternyata gara-garanya bosan ya mungkin ya, karena sudah di rumah kelamaan selama 4 minggu, 8 minggu, 2 bulan sudah di rumah, terus mungkin kalian bosan, jadi mungkin pengen ke gereja. Oh enggak, tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa, oh saya memang pengen ke gereja loh, saya pengen mau menikmati satu ibadah dengan yang lainnya, dengan bertemu lose semuanya. Nah, itu hal yang sangat baik juga. Atau mungkin di antara kalian ada yang, kenapa ya suka ke gereja ya? Oh lose, saya kangen sama penjual batagor. Ya, ada yang kangen sama penjual batagornya enggak nih? Ya, atau saya kangen dengan penjual cimol, ya cimol. Atau mungkin apa itu namanya, dawet cincau, ya dawet cincau. Ya, banyak yang mungkin datang karena kangen sama itu. Waduh, Lause jadi sedih ya kalau kalian mau ke gereja hanya gara-gara batagor gitu ya. Itu Lause pasti akan merasa sedih sekali. Ya, tapi Lause yakin adik-adik semuanya pasti mempunyai kerinduan juga untuk ketemu Lause yang biasa kalian temuin, bukan Lause siang-siang aja, masih banyak Lause yang lainnya yang lama mungkin tidak pernah kelihatan, bahkan di online juga mungkin jarang keluar ya, tapi kalian bahkan kangen, wah Lause saya kangen sama Lausenya ya, aktivitasnya dan kemudian ibadahnya, kita menyanyi bersama ya. Ya memang dengan adanya wabah virus corona ini membuat kita semuanya tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa, harus berdiam diri di rumah, tidak bisa keluar rumah, tidak boleh mengadakan satu pertemuan ya. Kita berharap semua ini bisa segera berakhir ya. Nah, ketika kita di rumah terus tiap hari dan sepertinya semuanya isinya di rumah ya, Lause mengalami satu hal, mungkin adik-adik juga mengalami satu hal, yaitu adalah kita mengalami adanya satu kebosanan ya, mungkin kebosanan, dan yang jelas kita juga mengalami satu hal, yaitu adalah Lause sendiri mengalami namanya lupa tanggal ya, lupa tanggal. Lause kadang-kadang nggak tahu ini hari Senin, Selasa, Rabu tanggal berapa ya gitu ya, karena biasanya kita tahu, oh besok mau ke gereja ya, malamnya mungkin papa udah bangunin, bangun siap-siap tidur dulu, besok bangun, jadi supaya kita tidak terlambat ke gereja begitu ya. Nah, tetapi sekarang hari Minggu tidak perlu, kita rasanya hanya di rumah saja dan besok lihat ibadah online begitu ya. Nah, kita jadi sering kali lupa tanggal, lupa waktu. Nah, 3 hari yang lalu sebenarnya kita sedang merayakan satu peristiwa yang penting ya bagi iman kita ya. Adik-adik ada yang ingat kira-kira apa peristiwa apa? Ya, ada yang ingat 3 hari yang lalu ya. Coba kalau adik-adik lupa, mungkin adik-adik tanya ke papa mama kalian. Papa mama kalian pasti tahu, pinter-pinter ya. Coba Lause kasih waktu 15 detik untuk tanya, Pah, Mah, 3 hari yang lalu ada peristiwa apa yang membuat kita, yang bagi kita penting sebagai orang percaya ya. Lause kasih 15 detik dari sekarang. Ya, sudah tahu adik-adik peristiwa apa yang terjadi 3 hari yang lalu yang kita peringati bersama? Ya betul, 3 hari yang lalu kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Ya betul, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah satu rangkaian dari peristiwa sebelumnya, yaitu adalah kematian, kebangkitan, dan kemudian kenaikan Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan bersama di Paskah. Ya, nah. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus, sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus dia naik ke surga dan dia mengakhiri pelayanannya selama di bumi ya.
Kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9 sampai ke-11. Kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9 sampai ke-11. Ya, dosa akan bacakan, kalian akan menyimak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9 sampai ke-11. Ya, bunyinya demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9 sampai ke-11. Nah, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat ini, tapi karena ayat ini panjang, Losa akan menyuruh adik-adik menghafalkan yang bagian terakhir saja, yaitu adalah mulai dari ayat 11b, yaitu adalah yang berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, kita akan coba hafalkan ayat ini ya. Jadi ayat ini berkata bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kita, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kita melihat dia naik ke surga ya. Jadi ini seperti satu pengharapan nantinya ya. Kita akan bacakan ayat ini, kita hafalkan adik-adik ya. 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah hafal belum? Kalau sudah hafal, coba kita tutup. Kita tutup layarnya ya, supaya kita nggak usah baca. Oke, ayat hafalannya. 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, oke, ini adalah ayat hafalan kita hari ini ya. Kita menghafalkan satu perikop di mana Tuhan Yesus yang diangkat ke surga. Ya, dia naik kemana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus naik ke surga. Surga itu apa loh? Surga adalah rumahnya Tuhan Yesus. Ya, rumah Tuhan Yesus. Dia punya rumah juga seperti kita, ya. Rumah kita mungkin tidak bagus atau mungkin bosan, tapi rumah Tuhan itu berbeda. Rumahnya Tuhan Yesus atau rumah Bapa itu adalah rumah yang sangat besar, ya, sangat besar dan sangat indah. Ya, kita tidak akan pernah bosan kalau di sana. Sebuah rumah yang sangat menarik. Kalau kita di rumah mungkin kita sering berantem sama adik kita, sama koko kita, mungkin sering dimarahin mama, mungkin sering ada masalah, ya itu rumah kita sekarang di bumi ya. Tapi ketika kita naik ke surga nanti, kita menikmati satu rumah yang baru. Rumah yang baru ini tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi berantem, tidak ada lagi ya. Ini adalah rumah yang baru. Semuanya penuh dengan sukacita, karena kita tinggal bersama dengan Allah Bapa kita. Nah, Losa mau tanya dong, bisa nggak kalau saya juga pengen ke sana, rumah yang indah itu? Wah, jelas bisa dong. Kenapa tidak? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai satu kesempatan atau hak untuk bisa menikmati rumah Tuhan bersama-sama. Ya, Tuhan menyiapkan sebuah rumah untuk kita. Ya, ketika Dia naik ke surga, Dia menyiapkan sebuah rumah dan menyiapkan tempat tinggal semuanya untuk kita. Yang akan membawa kita nanti, ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa, kita sudah siap disiapkan semuanya. Ya, terus ada sebuah cerita, ya, cerita kira-kira 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu pada suatu malam, ya, kamarnya Losa itu diketuk, ya, kemudian anaknya Losa yang besar, yaitu adalah Koko Richard itu datang masuk di kamar. Kemudian dia masuk kamar. Itu tengah malam ya, kurang lebih mungkin sekitar jam 12-an. Dia sambil matanya sedikit jengkel ya, kemudian
Lose bingung, kenapa kok tiba-tiba malam-malam datang, sudah mau tidur, jam malam. Ya, ternyata Koko Richard datang, dia bilang begini, Pah, Papa denger nggak? Saya tanya, denger apa? Itu, suara itu loh. Suara apa? Waduh, saya pikir-pikir ada suara apa ya, Lose bingung nih. Kemudian, itu coba Bapak dengar itu suaranya. Sudah 2 hari ini loh. Terus kemudian Lose pikir-pikir suara apa ya? Saya dengerin. Oh, Lose mendengar sebuah suara yang kecil. Kenapa kok suara itu kecil dari kamarnya Lose? Karena kamarnya Lose bagian agak belakang, kamarnya Koko Richard agak depan. Ya, ada suara yang kecil, bunyinya begini. Meow, 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 meow. Nah, begitu. Oh, Lose mikir-mikir. Oh, itu suara kucing. Iya, tapi Papa tahu nggak? Itu suaranya ganggu sekali. Sudah 2 hari ini saya nggak bisa tidur. Gara-gara itu suara kucing. Loh, Lose bilang begini. Loh, bukannya kucing itu biasa. Karena memang rumahnya Lose itu, memang sering ada kucing liar. Di depan rumahnya Lose itu, Lose sering lihat 2-3 ekor, dua ekor kucing yang selalu mondar-mandir di depan rumahnya Lose. Ya. Kemudian kalau malam sering kali korek, dia panjat-panjat atap gitu ya. Nah, Lose tahu bahwa kami sering mendengar ada kucing yang berkeliaran di dekat rumah. Lose pikir itu hal yang biasa gitu ya. Tetapi hari itu agak tidak biasa karena Koko Richard bilang itu suaranya meow 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 meow. Sepanjang malam dia mengeong terus kucing itu ya. Nah, kemudian Lose bilang, wah, nggak tahu saya itu kucing di mana. Lose lihat CCTV, kemudian lihat di bagian loteng. Di bagian loteng teras loteng itu Lose lihat tidak ada kucing, tidak ada apa-apa, tapi suaranya kok sepertinya dekat sekali. Ya, kemudian Lose bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa, itu paling kucing liar gitu ya, nggak usah dipikirin gitu, udah tidur aja. Ya, tapi itu berisik sekali. Nah, Lose baru mulai mikir, oh iya ya, ini kok memang hari itu Lose baru kerasa kalau ngeongnya terus gitu ya, meow gitu ya. Nah, besoknya pagi tidak ada suaranya. Tapi kalau sudah mulai sore sampai malam ada lagi meow. Nah, terus kemudian bunyi meongnya ini agak lain. Kalau kucing yang biasa bunyi meongnya meow gitu ya. Ini bunyinya meow. Ya, gitu ya. Kucing biasa ini wah, ini kok suaranya agak beda, bukan seperti yang biasa. Akhirnya suatu ketika Lose pada satu kali Lose dengar suara meong-meong, kemudian Lose mulai jalan ya. Lose jalan menuju ke arah suara itu ya. Kayaknya suaranya dari garasi deh ini. Karena itu di depan garasinya Lose, kemudian baru rumah. Lose masuk pergi ke garasi. Ya. Tapi ketika Lose buka pintu ceklek dan suara bunyi pintu kebuka, kucing itu sudah diam, tidak ada suaranya. Lose datang tidak kelihatan. Nah, Lose akhirnya menunggu sampai ada suara meong gitu, kemudian Lose mulai membuka pintu. Nah, kalau kalian lihat garasinya Lose itu seperti ini, ya ini lihat gambarnya, ini garasinya Lose nih, ya. Ini garasinya Lose itu seperti ini, ya. Nah, itu ada pintu besi, kemudian ada mobil. Itu garasi kan, jadi kemudian ada barang-barang, tumpuan barang-barang setelah mobil. Nah, Lose kerasa ini kucing meongnya kenceng sekali ya. Lose pelan-pelan terus berjalan. Dan ketika Lose sudah hampir mendekati ke mobil itu, ya ini kalian lihat tuh ada mobilnya Lose. Tiba-tiba Lose lihat seekor kucing, dia lari masuk ke dalam. Lari masuk dari alah dan berlawanan dari pintu besi itu ke arahnya Lose. Lose kaget. Ternyata seekor kucing yang Lose lihat sangat cepat. Karena dia masih kecil dan sangat lincah sekali. Masih kecil sekali. Mungkin kurang lebih ya seperti inilah. Seperti ini tabletnya Lose ini ya. Kemudian kucing ini berlari sangat cepat. Kemudian dia masuk ke dalam dan bersembunyi di bawah tumpuan barang. Nih. Kalian coba lihat ini fotonya. Ini tumpuan barangnya Lose ada di sini nih. Jadi di depan garasi ini ada tumpuan barang-barang dagangan dan barang-barang bekas.
Nah, kucing ini bersembunyi di bawah itu. Ya. Waduh, ternyata benar ada seekor kucing di dalam rumah ya. Nah, kucing ini berwarna hitam dan masih kecil. Makanya suaranya meow 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 gitu. Dan di hari-hari berikutnya, Lose melihat dia meownya semakin sering. Meow meow meow. Wah, ini pertanda tidak bagus nih, karena kalau dia meownya semakin sering, kemungkinan besar dia lapar atau dia mencari orang tuanya. Nah, suatu hari Lose masuk malam-malam pulang dari pergi. Lose lihat ada kucing besar yang biasanya berkeliaran di depan rumah. Dia juga bunyi meow 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 meow. Dia juga keliling. Lose pikir ini kayaknya orang tuanya ini yang ada di situ gitu ya. Wah, ini kucingnya ada di situ tuh. Ini orang tua. Nah, Lose pikir gimana nih caranya? Lose pengen bukain pintu. Tapi setiap kali Lose pergi ke garasi itu, dia langsung lari sembunyi. Ya, dia tidak Lose mau bukain pintu supaya dia bisa keluar, tapi dia selalu lari dan sembunyi. Lose tidak bisa. Kalau mau ditangkap susah karena dia sangat cepat sekali. Wah, Lose panggil-panggil, Lose tunduk, panggil-panggil dengan jurus meong. Ya, tahu jurus meong? Meong meong. Ya, Lose menirukan pura-pura jadi papahnya. Meong 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 meong. Wah, tapi ternyata tidak berhasil. Dia tidak mau keluar, dia tahu, ya dia takut, dia sembunyi. Sampai suatu ketika Lose memutuskan, wah gimana Lose? Akhirnya kucingnya gimana nih? Suaranya terus berbunyi terus. Lose tahu ini dia pasti lapar, dia pasti cari orang tuanya, dia pasti sedang kebingungan. Ya, akhirnya Lose bilang ke pembantu yang di rumah, sudah dibuka pintu saja, ya. Dibiarkan pintu kebuka garasinya, mungkin 10 menit atau berapa. Nah, tapi jangan ditungguin. Kalau ditungguin nanti kucingnya tidak keluar gitu ya. Dan akhirnya setelah pintu itu dibuka, 10 menit kita tinggal sambil kita tunggu, kemudian ditutup lagi. Besoknya sudah tidak ada lagi suara kucing itu. Mungkin dia sudah kembali ke rumahnya atau ke rumah atau bertemu dengan induk kucingnya. Ya. Nah, adik-adik, kisah kucing ini memperlihatkan seperti kita ketika kalau kita berada jauh dari Tuhan, seperti itu. Seperti anak kucing yang kehilangan induknya. Anak kucing ini dia ketakutan, dia sedih, dia tidak bisa makan, dia tidak terlindungi, dia takut. Ya. Nah, mungkin anak kecil ini loh, saya mikir kenapa kok si anak kucing ini bisa pergi? Mungkin ketika orang tuanya sedang mencari makan, ya, atau mungkin kalau kucing kecil kan susah dia kejar tikusnya lebih gede, ya, kucingnya malah takut gitu ya. Mungkin orang tuanya sedang mencari makan, tetapi dia tinggal di situ dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia pergi dan akhirnya dia nyasar sampai ke tempat garasinya Lose. Nah, kemudian setelah nyasar, dia bingung untuk mencari jalan pulang. Nah, mungkin ketika orang tuanya pergi, kucing ini kemana-mana, dia keluyuran gitu ya. Dia tidak menunggu, tapi dia keluyuran. Nah, kita belajar hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi, tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan seorang penolong, yaitu adalah Allah Roh Kudus yang berada di dalam hati kita untuk menemani kita. Ya. Dia ingin kita, ketika dia menyiapkan sebuah tempat, Tuhan dia ingin kita menjadi orang-orang yang terus mendekat kepada dia, terus beribadah, terus bersekutu. Ya, kita sekarang sedang semuanya dalam kondisi sedang kena satu imbas akan virus corona. Ya, semuanya di rumah, adik-adik di rumah, mungkin bosan sekali. Aduh, saya bosan Lose di rumah karena tidak ada yang dikerjakan gitu ya. Kita tidak ke gereja gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita menjauh dari Tuhan ya. Kita harus terus beribadah. Kita harus terus mencari akan kebenaran firman Tuhan, terus berdoa, terus kemudian kita mendoakan orang-orang dan kita terus bersekutu dekat, baca firman Tuhan ya. Tuhan dia naik ke surga, dia sedang menyiapkan sebuah rumah. Dia menyiapkan sebuah tempat tinggal, ya. Dari Yohanes
pasal 14 ayat 23. Ya, kita lihat bersama-sama. Di situ dikatakan, kita lihat bersama-sama. Nah, di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ditulis, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyiapkan sebuah rumah tinggal buat kita, ya. Dan apa keinginan Tuhan Yesus? Dia ingin supaya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Tuhan Yesus rindu kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita berada di mana, Tuhan Yesus ada di mana. Dia ingin kita di dekatnya dia, ya. Seperti tadi kucing tadi, orang tuanya ingin anak itu dekat sama dia, dia cari. Tapi kalau kita kemana-mana, kita lari, kita akan tersesat, ya. Nah, di masa-masa seperti ini, kita harus terus mendekat pada Tuhan. Jangan menjauh, ya. Meskipun tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita harus terus beribadah online. Kita harus terus berdoa, mempunyai saat teduh, dan belajar firman Tuhan. Tidak lupa untuk mendoakan teman-teman kita yang mungkin berhalangan, tidak bisa mengikuti ibadah online, ataupun sedang sedang mundur imannya kita, ataupun sedang dalam sakit penyakit. Kita terus mendoakan mereka, ya. Dan yang terakhir, kita juga diberi satu perintah terakhir ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia memberikan satu perintah terakhir, ya, perintah yaitu sebuah amanat agung, Matius 28 ayat 19 berkata, saya bacakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku artinya adalah kita ingin mengajak orang-orang yang kita cintai, yang kita dekat untuk dikenalkan kepada keselamatan. Ya, mereka yang belum tahu tentang Yesus kita ajak dan kita kenalkan. Misal ada teman yang mungkin teman kalian yang belum tahu, ya, kita ajak mereka untuk beribadah. Kita ajak mereka untuk yang mungkin yang sedang mundur imannya, kita juga ajak mereka untuk beribadah kembali dan kita akan mendoakan mereka. Nah, Lause pun demikian. Lause juga mau ajak saudara-saudara, teman Lause, papa mama Lause, adik-adik, anak-anak Lause, semua orang-orang yang Lause cintai untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa diselamatkan sehingga nanti boleh bersama-sama menikmati satu rumah bersama di dalam surga. Seperti tadi temannya Lause yang sedang MC tadi, ada Lause Wulan, ada Lause Happy. Mana Lause Happy? Lause Wulan. Halo. Halo Lause. Nah, ini adalah teman-teman Lause juga. Lause pengen mereka berdua juga bisa nantinya ikut diselamatkan dan bisa bersama-sama turun ke dalam kerajaan surga. Betul kan, Lause? Iya dong, Lause. Lause Wulan juga mau diselamatkan dan ikut ke surga. Lause Happy mau nggak? Mau ikut dong, pasti. Tadi katanya nggak mau. Hah? Tadi, waktu sebelum MC. Tadi Lause Happy bilang nggak mau. Itu kan nggak mau ikut pergi makan bakso, bukan nggak mau ikut pergi ke surga. Kalau ikut Tuhan Yesus, ya pasti mau ikut lah. Emangnya nanti kalian mau makan bakso? Iya, kita mau makan Dimana? bakso yang dekat gereja itu, yang enak banget. Tapi Lause Happy udah aku ajakin, tapi dia nggak mau. Itu padahal enak sekali loh. Itu yang baksonya besar-besar itu? Iya. Yang ada bakso gorengnya kriuk-kriuk itu? Lause tahu kan? Wah, itu enak sekali itu. Nanti Lause mau ikut lah juga. Nah sekarang Lause Happy mau nggak jadinya? Emang beneran enak? Wah, bener. Dulu Lause juga nggak tahu kalau itu enak, setelah nyoba satu kali pasti suka. Itu baksonya mantep banget sama kuahnya juga, enak banget. Bener, itu enak. Ya udahlah, ikut ya. Yeay, gitu dong Lause. Pastilah kita kalau sama teman pasti kasih yang enak. Nggak mungkin sama teman sendiri kita malah kasih yang nggak enak.
Ya benar adik-adik, untuk orang yang kita kasihi, kita tidak mungkin memberikan hal yang buruk. Kita pasti akan memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk ayah orang tua kita maupun anak-anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Kita tidak mungkin mengajak mereka ke hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Kita ingin memberikan sesuatu yang baik untuk mereka, dan sama seperti kita yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tentang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ingin mengabarkan kabar sukacita keselamatan ini kepada mereka, kepada orang-orang yang kita kasihi. Dengan mengingat akan kenaikan Kristus, kita telah belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama kita belajar tentang bagaimana Tuhan menyiapkan satu rumah yang indah, rumah yang kekal untuk kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita supaya kita terus mendekat padanya. Kita tidak lupa kepada mereka, orang-orang yang kita kasihi. Kita ingin mengajak mereka untuk terus beribadah pada Tuhan. Kita mendoakan mereka. Kita mengajak mereka untuk percaya pada Yesus dan nantinya akan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami berterima kasih karena melalui peristiwa kenaikan ini kami diingatkan kembali akan begitu besar kasih-Mu pada kami. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami belajar untuk taat kepada Tuhan, kami belajar untuk terus mendekat pada Tuhan, dan kami bisa mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada orang-orang yang kami cintai. Tuhan pimpin supaya anak-anak semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang akan takut kepada Tuhan, dan sampai dengan akhirnya mereka terus berjalan bersama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini. Amin. Adik-adik, kita bersyukur banget Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita selama 1 minggu ini. Kita masih bisa makan setiap hari, kita masih bisa tidur yang nyenyak, dan juga punya tubuh yang sehat, dan juga keluarga yang sayang sama kita. Nah, kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Persembahan kalian dapat kalian masukkan ke dalam amplop, lalu kalian simpan. Atau kalian bisa mencari wadah-wadah seperti kaleng, botol, atau kotak seperti ini. Kalian bisa meletakkan persembahan kalian di tempat itu dan membawanya nanti saat kita boleh beribadah di gereja. Sekarang kita mau memakai mulut dan tangan kita untuk memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita mau naikkan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Untuk aktivitas kita hari ini, adik-adik dapat memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Halo adik-adik, waktunya aktivitas. Hari ini kita akan bikin sesuatu sesuai dengan tema firman Home Sweet Home. Seperti ini. Bagaimana membuatnya? Bahannya apa saja, Lose? Nah, yang kita butuhkan
adalah kertas origami ukuran 15 x 15 cm dengan beberapa warna, terserah yang adik-adik punya apa. Lalu kita juga butuh 1 lembar kertas yang agak tebal. Lause menggunakan kertas bekas kalender dinding. Adik-adik boleh pakai yang ada di rumah juga apa. Lalu kita membutuhkan gunting dan juga lem. Ikuti petunjuk Lause step by step-nya supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Langkah pertama, kita akan menggunting kertas yang agak tebal dengan ukuran 15 cm kali 30 cm. Setelah adik-adik gunting kertas sesuai dengan ukuran, kita akan membuat garis dengan ukuran seperti ini. 3 cm, 3 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, 7 cm, 7 cm, dan terakhir sisanya 1 cm. Langkah kedua, kita akan melipat kertas sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Ini yang akan kita pakai sebagai dasar aktivitas kita. Langkah ketiga, kita akan membuat pagar. Lause memilih pagar warna coklat. Kita akan memotong kertas origami warna coklat dengan ukuran 10 cm kali 3,5 cm. Masing-masing akan kita potong selebar 1 cm untuk menjadi pagar rumah. Kita juga membutuhkan pengikat pagar. Lause memotong setengah centimeter kali 15 cm sebesar kertas origami kita sebanyak 2 buah. Yang pertama, kita akan menempel potongan-potongan yang 1 cm sebagai pagar berjajar sebanyak 10 buah. Lalu yang terakhir, kita akan tempelkan kertas yang setengah senti menjadi pengikat pagar. Adik-adik bisa sambil melihat contoh gambar yang ada di video ini. Langkah berikutnya, kita akan mulai membuat rumah. Lause memilih warna pink sebagai dinding rumah dengan ukuran 6 cm kali 15 cm. Dan untuk atap, Lause memilih warna orange muda. Ukurannya adalah 5 cm kali 15 cm. Lalu untuk pintu dan juga jendela, Lause memakai warna putih. Adik-adik bisa pakai sebaliknya dari kertas origami. Punya Lause kebetulan origaminya hanya satu warna, jadi bagian belakangnya semua berwarna putih. Nah, untuk pintu, Lause memakai ukuran 2 cm kali 3,5 cm. Lalu untuk jendela, Lause pakai 1 cm kali 1 cm. Caranya, untuk dinding rumah, kertas yang sudah kita potong tadi kita lipat menjadi 2 supaya tebal, jadi saat kita tempel tidak akan melengkung ke belakang. Begitu juga dengan atap rumah. Adik-adik bentuk kertas itu sebagai atap rumah, dipasang bolak-balik supaya atapnya tebal. Lause kebetulan punya gunting bergerigi, Lause pakai supaya atapnya ada aksen geriginya. Nah, untuk pintu, adik-adik bisa bikin pintunya melengkung bagian atas supaya lebih manis. Tempel seperti contoh, bentuk rumahnya seperti itu. Sebelum menempel rumah, Lause ingin membuat background warna. Di sini Lause memilih warna kuning. Kita akan potong warna kuning dengan ukuran 4,5 cm kali 15 cm, dan yang bagian belakang kita juga akan potong 7 cm kali 15 cm. Kita akan pasang warna kuning ini sebagai dasar background warna. Nah, selanjutnya kita akan membuat pohon.
Lause memilih 3 warna yang berbeda untuk Lause pakai menjadi pohon. Bentuk yang Lause pilih oval, bulat, dan juga agak segitiga gitu. Adik-adik boleh bentuk pohon sesuai dengan keinginan adik-adik. Untuk membuat dahannya, Lause punya tipsnya nih. Karena kita pakai dahan warna coklat, di bagian belakangnya warna putih, Lause menggambar dahan dulu di bagian yang berwarna putih. Lalu Lause gunting. Jadi nanti saat ditempel dahannya tidak ada bekas pensil atau pena. Setelah adik-adik potong, adik-adik bisa tempel seperti contoh. Dan yang terakhir kita akan membuat tulisan Home Sweet Home. Lause memakai kertas warna hijau muda. Itu Lause menggunakan ukuran 7 cm x 2 cm. Lalu untuk tulisan Home Sweet Home, Lause membuat ukuran yang lebih kecil. Lause pakai gunting yang bergerigi lagi. Yang terakhir harus kita lakukan adalah mengikat bagian dasar. Kita akan memotong kertas tebal dengan ukuran 15 cm x 15 cm. Lalu kita akan bikin garis di bagian salah satu ujungnya sebesar 1 cm. Kita lipat dan akan kita tempel menjadi dasar di bawah bagian aktivitas kita. Selesai. Semoga aktivitas ini bisa membantu adik-adik mengingat firman yang disampaikan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan. jaga jarak, pakai masker kalau harus keluar rumah. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!